Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Laila Fuzadi Marina dari kelas 11.5. Hari ini saya akan membahas tentang teks argumentasi. Teks argumentasi adalah teks yang bertujuan untuk meyakinkan pembaca sehingga mempercayai penulis. Struktur dari teks argumentasi adalah yang pertama, pendahuluan. Tulisan pada bagian ini harus memiliki daya tarik. Yang kedua, tubuh argumen. Pada bagian ini, penulis melakukan eksplorasi penulisan. Dan juga penulis sedapat mungkin mengeksplorasi dengan menyampaikan pendapat yang sesuai dengan data, fakta, dan juga alur yang logis. Yang ketiga itu adalah simpulan. Ini adalah bagian akhir dari teks argumentasi. Cara membuat teks argumentasi. A. Tahapan penulisan. 1. Pra-penulisan merupakan tahapan sebelum memulai menulis. Terdiri atas pemilihan topik, mempertimbangkan fungsi tulisan, menyusun ide-ide atau gagasan, menyusun peta konsep atau rancangan. 2. Penulisan draft adalah tahap menuangkan ide-ide. Yang ketiga, tahap menyunting atau editing adalah tahap di mana kita harus memperbaiki ide-ide dan komposisi yang telah ditulis. B. Jenis-jenis teks argumentasi. Yang pertama, teks argumentasi pemerincian, berisi pendapat dan juga alasan penulis yang disertai beberapa pemerincian. 2. Teks argumentasi contoh, merupakan teks yang berisi pendapat dan alasan penulis yang disertai dengan beberapa contoh. Yang ketiga, teks argumentasi sebab akibat, merupakan teks yang dikembangkan dengan menggambarkan sebab-sebab yang diakhiri dengan pernyataan sebagai akibat dari sebab tersebut. Yang keempat, teks argumentasi akibat sebab, merupakan teks kebalikan dari sebab akibat, yaitu teks yang dikembangkan dengan menyampaikan terlebih dahulu akibat baru penyebabnya. Menyimak teks argumentasi bertujuan memahami, mengevaluasi, dan juga menginterpretasi. Membaca teks argumentasi dalam bab ini bertujuan menginterpretasi gagasan dan pandangan penulis. Terima kasih. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Aulia Salsabila, saya dari kelas 11.5. Saya akan menjelaskan tentang persuasif. Di pengertian persuasif, itu ada persuasif adalah ungkapan yang bertujuan untuk membujuk atau merayu. Artinya membujuk orang lain agar mau mengikuti. Kalimat persuasif merupakan salah satu jenis kalimat yang sering dijumpai dalam kehidupan sehari-hari loh. Strukturnya ada pengenalan isu, rangkaian argumen, pernyataan ajakan, dan penegasan kembali. Adapun ciri-ciri dari kalimat persuasif adalah mempunyai makna ajakan, menambahkan tanda seru, berkaitan dengan kegiatan promosi, menggunakan kata ajakan, disampaikan dengan kreatif. Lalu ada fungsi kalimat persuasif, yaitu sebagai kalimat perintah dan juga sebagai bahan promosi. Kalimat persuasif juga mempunyai beragam jenis. Jenis-jenis kalimat persuasif itu terdiri dari 4 macam-macam, yaitu kalimat persuasif pendidikan, kalimat persuasif politik, kalimat persuasif advertensi, kalimat persuasif propaganda. Itulah mengenai tentang persuasif dari saya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fiansi Mariela Ramadhani. Pada kesempatan kali ini saya ingin memenuhi tugas mata pelajaran Bahasa Indonesia, yaitu menjelaskan materi mengenai pengertian dan juga jenis-jenis paragraf. Yang pertama, pengertian paragraf. Paragraf adalah kumpulan-kumpulan kalimat yang di dalamnya terdapat ide pokok atau gagasan utama. Yang kedua, jenis-jenis paragraf. Jenis paragraf sendiri terbagi menjadi 2 macam. Yang pertama yaitu paragraf berdasarkan letak kalimat utamanya, dan yang kedua yaitu paragraf berdasarkan isinya. Berdasarkan letak kalimat utamanya terbagi menjadi 3 macam. Yang pertama, paragraf deduktif, yaitu paragraf yang kalimat utamanya berada di awal paragraf. Yang kedua, paragraf induktif, yaitu paragraf yang kalimat utamanya berada di akhir paragraf.
Dan yang ketiga yaitu paragraf campuran, yang mana pada paragraf campuran ini kalimat utamanya berada di awal dan juga di akhir. Yang kedua yaitu jenis paragraf berdasarkan isinya. Berdasarkan isinya terbagi menjadi 5 macam. Yang pertama, paragraf deskripsi. Paragraf deskripsi adalah paragraf yang menggambarkan atau menjelaskan mengenai suatu objek atau suatu peristiwa yang membuat pembaca seolah-olah merasakan dan melihat secara langsung apa yang telah disampaikan oleh penulis. Yang kedua, paragraf eksposisi. Paragraf eksposisi adalah paragraf yang menjelaskan informasi secara mendetail kepada pembaca yang tujuannya untuk memaparkan dan menjelaskan lebih lanjut sesuatu topik yang sedang dibahas. Yang ketiga yaitu paragraf persuasi. Paragraf persuasi adalah paragraf yang berisi ajakan atau bujukan kepada pembaca dengan harapan pembaca mengikuti apa yang disampaikan oleh penulis. Yang keempat yaitu paragraf argumentasi. Paragraf argumentasi adalah paragraf yang berisi pendapat atau opini seseorang yang tujuannya untuk meyakinkan pembaca ataupun seseorang bahwa pendapat yang telah ia sampaikan itu benar dan terbukti adanya. Dan yang terakhir yaitu paragraf narasi. Paragraf narasi berisi rangkaian peristiwa dari awal hingga akhir yang di dalamnya terdapat alur, tokoh, serta konflik atau permasalahan. Baiklah, sekian presentasi dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf jika ada kesalahan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tania Zara dari kelas 11.5. Saya akan menjelaskan materi tentang fakta dan opini. Dimulai dari pengertian, fakta. Fakta adalah hal atau peristiwa yang benar-benar terjadi, nyata kebenarannya, atau pernyataan yang tak terbantahkan kebenarannya. Opini. Opini yaitu hasil anggapan, pemikiran atau perkiraan orang, baik secara individu maupun kelompok. Namun, opini bukan sesuatu mengada-ngada atau hayal. Perbedaan fakta dan opini. Fakta yaitu kebenaran yang bersifat objektif, merupakan kenyataan yang sebenarnya terjadi, ada yang disertai dengan angka dan data pendukung. Opini yaitu kebenaran yang bersifat subjektif, menunjukkan peristiwa yang belum tentu terjadi, tidak didukung dengan data yang akurat. Ciri-ciri fakta dan opini. Fakta. 1. Benar-benar ada, terjadi dan ada buktinya. 2. Merupakan jawaban dari pertanyaan apa, siapa, kapan, di mana, atau berapa. 3. Menunjukkan pada suatu benda, orang, waktu, tempat, peristiwa, atau jumlah tertentu. Opini. 1. Sebenarnya belum pasti. Ditandai dengan kata-kata seperti mungkin, barangkali, atau bisa jadi. 2. Menyatakan hubungan sebab akibat. 3. Mengandung subjektivitas pribadi, ditandai dengan penggunaan kata-kata seperti ingin, mau, mampu, terasa. Terakhir adalah contoh kalimat fakta dan opini. Kalimat fakta. 1. Harimau merupakan hewan yang berkaki 4. 2. Gula dapat membuat minuman menjadi manis. Kalimat opini. 1. Besok saya ingin keluar negeri. 2. Rumah itu besar sekali. 3. Indonesia adalah negara yang indah. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Nur Mukaromah. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan materi tentang teks editorial atau tajuk rencana. Biasanya, teks ini sering kita temukan di dalam koran loh. Teks editorial sendiri adalah teks yang berisi pendapat pribadi dari redaksi terhadap suatu isu atau masalah aktual. Fungsi dari teks editorial yaitu untuk merangsang pemikiran pembaca terkait suatu isu atau masalah yang terjadi dalam kehidupan sehari-hari. Kalian sudah tahu kan teks editorial itu apa? Sekarang, agar dapat menemukan teks editorial, kalian harus mengetahui 3 ciri-cirinya. Yang pertama, bersifat aktual dan faktual. Teks harus mengangkat informasi yang sedang viral di kalangan masyarakat dan juga harus bersifat fakta. Yang kedua, sistematis dan logis.
Teks harus memenuhi kaidah kebahasaan dan strukturnya. Informasi yang diangkat juga harus masuk akal, artinya tidak imajinatif. Dan yang terakhir, yang ketiga, argumentatif. Di penjelasan sebelumnya, teks ini mengandung pendapat pribadi dari redaksi, yang artinya mengutarakan sudut pandang dari redaksi. Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, teks editorial harus bersifat sistematis. Berikut struktur teks editorial. Yang pertama, pernyataan pendapat atau tesis, berisi sudut pandang redaksi terhadap permasalahan yang diangkat. Yang kedua, argumentasi, berbentuk alasan dan bukti yang memperkuat pernyataan tesis. Dan yang terakhir, penegasan ulang, reorientation, berisi penguatan kembali terhadap pendapat yang telah dibuktikan oleh fakta-fakta dalam bagian argumentasi. Untuk menjadi sistematis, bukan hanya memenuhi struktur teksnya saja, tetapi juga harus memenuhi kaidah kebahasaan yang terdapat dalam teks editorial. Kaidah kebahasaan yang pertama ada adverbia, merupakan kata keterangan yang biasanya sering muncul adalah adverbia frekuentatif, yang menggambarkan makna berhubungan. Contohnya kata-kata selalu, biasanya, kadang-kadang. Sebagian besar menunjukkan waktu. Yang kedua adalah konjungsi, yaitu kata penghubung. Konjungsi yang biasanya muncul adalah konjungsi antar kalimat, contohnya seperti bahkan, malahan, dan sesungguhnya. Yang ketiga, ada verba material, merupakan kata kerja yang menunjukkan fisik atau peristiwa, contohnya menulis, membaca, dan memukul. Yang keempat, ada verba relasional, merupakan kata kerja yang menunjukkan hubungan intensitas dan hubungan milik. Contoh dari intensitas adalah pengertian A adalah B, hubungan milik adalah pengertian A mempunyai B. Yang kelima, yang terakhir, verba mental merupakan kata kerja yang menerapkan persepsi, yaitu melihat dan merasa, afeksi, suka dan khawatir. Dan yang terakhir adalah kognisi, berpikir dan mengerti. Baiklah, kalian sudah tahu kan apa itu teks editorial? Mulai dari fungsi, ciri-ciri, struktur, dan kaidah kebahasaannya. Untuk itu, mari sama-sama kita lihat contoh dari teks editorial. Videonya jangan lupa di-pause ya. Kalian sudah lihat contohnya kan? Gimana nih? Kalian sudah paham belum tentang teks editorial? Karena materi kali ini sudah habis, kita cukupkan sampai di sini ya. Terima kasih teman-teman. Teori tersebut. Oke, yang kedua adalah tujuan. Tujuan adalah pembuatan poster untuk mengajak, membujuk, atau menghimbau masyarakat untuk melakukan sesuatu. Seperti yang telah dituliskan di gambar di dalam poster, selain untuk tujuan propaganda, poster juga bertujuan untuk membentuk sikap dan moral. Jadi, tujuan poster ini memberitahu, menghimbau, atau mengajak sekalipun membujuk untuk masyarakat ataupun teman-teman di sekitar atau beserta masyarakat sekitar untuk dengan memiliki tujuan yang penting terhadap materi yang telah disampaikan. Oke, selanjutnya adalah ciri-ciri. Yang pertama, ciri-ciri dari poster itu apa sih? Nah, jadi ciri-ciri pertama dari poster adalah membuat komposisi huruf dan gambar dibuat dengan menarik ataupun unik. Yang kedua, menggunakan bahasa yang singkat, padat, dan jelas. Karena di dalam poster ini harus menggunakan poster itu adalah suatu lembaran kreasi yang dibuat oleh seseorang yang bertujuan untuk
menyampaikan sesuatu informasi, tetapi poster tersebut tuh dibuat lebih menarik agar bukan hanya orang tua aja loh yang bisa baca ini. Nah, yang selanjutnya adalah yang ketiga, berisi sesuatu yang menarik perhatian orang. Seperti yang telah saya jelaskan tadi, poster bertujuan untuk menyampaikan informasi sesuatu sehingga lebih ada lagi daya tarik yang ada pada poster tersebut. Oke, yang terakhir adalah kaidah kebahasaan. Kaidah kebahasaan yang digunakan oleh poster adalah bahasa yang digunakan bersifat persuasif, tidak mengandung unsur sara, menggunakan tema yang baru dalam penggunaan bahasa, menggunakan bahasa yang baik dan benar dalam menginformasikan publik. Jadi, sekian dari saya. Bila ada kekurangan dari penjelasan saya mohon maaf. Pada Allah saya mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selanjutnya adalah jenis-jenis poster. Yang pertama adalah berdasarkan isinya. Poster niaga, poster kegiatan, poster pendidikan, poster layanan. Oke, yang nomor 2 adalah berdasarkan tujuannya. Poster ada beberapa bagian. Berdasarkan beberapa tujuannya, ada beberapa poster yang ingin saya sebutkan yang memiliki tujuan tertentu, seperti poster kampanye, film, komik, kelas, dan komersial.